Ya, Anda kembali menyaksikan Muslim Update Ajo TV bersama dengan saya Sheila Baladraf. Dan sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Atabik Lutfi yang sudah terhubung bersama kami secara daring. Assalamualaikum Ustaz Atabik, gimana kabarnya hari ini Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sehat walafiat Mbak Sheila Baladraf. Ya, Alhamdulillah. Baik, kita mulai ke informasi dari Jembrana, Bali pemirsa. Satreskrim Polres Jembrana menangkap seorang pelaku pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur. Pemuda yang digelandang Satreskrim Polres Jembrana ini adalah YS. Ia disangkakan melakukan pelecehan seksual terhadap bocah laki-laki yang masih di bawah umur. Hasrat tidak terpuji YS diawali ketika ia melihat korban sedang berada di salah satu musola yang berada di dalam sebuah pesantren. Atas perbuatannya, YS pun kini harus berhadapan dengan hukum. Pelaku masuk ke musola pondok pesantren tersebut, di mana di dalam musola tersebut terlapor melihat korban sedang tidur bersama temannya. YS yang sama sekali tak menyangkal perbuatannya, mengaku bahwa perbuatan tidak senonohnya itu dilakukan karena ia mengalami penyimpangan seks terhadap sesama jenis. Tersangka YS kini diancam dengan hukuman 15 tahun penjara karena telah melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putu Setiawan melaporkan dari Jembrana, Bali. Nauzubillah min dzalik, akibat penyimpangan karena tertarik kepada sesama jenis hingga akhirnya merugikan orang lain yang notabene masih di bawah umur. Ustaz, ini bagaimana pandangan Islam terhadap perilaku tertarik pada sesama jenis? Ya Mbak Sheila, kita katakan astagfirullah. Allah mencipta manusia sesuai dengan fitrahnya. Salah satu fitrah adalah kita diikat dengan ikatan pernikahan, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Ketika seseorang keluar dari fitrahnya, maka yang terjadi adalah perbuatan nista, perbuatan tercela, bahkan mengakibatkan kerugian berbagai pihak. Untuk itu Rasulullah SAW sampai menyebutkan, la'anallah man amila qauma Lut. 3 kali, salatan. Sungguh terlaknat orang yang melakukan penyimpangan seksual seperti mana dahulu ada pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Penyimpangan ini yang pertama adalah keluar dari fitrah. Fitrah kita, pemenuhan apapun, ada tuntunan dari agama, tuntunan dari Allah, tuntunan dari Rasulullah. Yang kedua, ada pertanggungan jawab. Ketika sesuai dengan fitrah, maka ada pertanggungan jawab. Allah menjamin, haqqun alayya aunuhum. Ada orang yang Allah tolong. Manakala ia betul-betul ingin menjalankan fitrahnya, maka Allah di dalam hadis menjamin akan menolongnya. Namun sebaliknya, kalau ia melakukan perbuatan yang melanggar fitrah, yang melanggar ketentuan Allah, maka tentu yang ada adalah Allah sangat benci, Allah murka kepadanya. Dan yang ketiga, ini perbuatan yang sangat tercela karena yang menjadi sasaran adalah anak-anak. Bagaimana mungkin anak yang harusnya dilindungi, dijaga, diperhatikan, diberikan kebutuhan-kebutuhannya dengan baik, malah diperlakukan tidak baik. Kita sangat berharap tentu pihak berwajib di sini akan betul-betul memberikan hukuman sepadan dengan perbuatannya, dan agama pun tetap mengharamkan perbuatan asusila ini menyalahi fitrah, merugikan orang lain, bahkan bisa jadi secara psikologi akan mempengaruhi psikologi anak yang diperlakukan dengan tidak manusiawi tersebut, insya Allah. Ya Ustaz, ini kan di agama Islam berarti diharamkan jika kita menyukai sesama jenis. Lantas Ustaz, kalau seandainya orang ini sering ibadah tapi memiliki perilaku seks menyimpang, apakah amal ibadahnya diterima oleh Allah gitu Ustaz? Ya, seseorang tetap akan dicatat kebaikan-kebaikannya, amal-amalnya, dan juga dicatat keburukan-keburukannya. Kata para ulama, nanti diakumulasi, nanti akan dihitung seluruhnya. Yang kita khawatirkan Mbak Sheila, manakala keburukan-keburukan itu lebih dominan dan mengalahkan kebaikan-kebaikannya. Karena Nabi pernah bersabda, ada orang yang sholatnya bagus, puasanya bagus, namun ia suka
melakukan perbuatan buruk kepada tetangganya, mencemooh, mencaci, berbuat fitnah, maka ternyata akhirnya keburukan-keburukannya itu mengalahkan kebaikan-kebaikan. Atas dasar hadis tersebut, maka ini yang dikhawatirkan. Puasanya, sholatnya, atau ibadahnya justru tidak diterima. Kenapa? Dikalahkan dengan perbuatan nista tersebut. Na'udzubillah. Nauzubillah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal negatif seperti itu ya Ustaz ya.